Informasi berikutnya, pemirsa, demam Citayam Fashion Week ini menyebar ke warga binaan. Para napi di lapas kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur ini berlenggak-lenggok memperagakan busana. Bak seorang model sungguhan. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Banyuwangi, Jawa Timur ini berlenggak-lenggok di aula lapas yang disulap menjadi panggung peragaan busana. Para narapidana ini tengah mengikuti lomba fashion show dengan memperagakan busana dari para perancang ternama di Banyuwangi. Meski bukan model yang sebenarnya, tampilan mereka sungguh menghibur penonton dari kalangan warga binaan maupun petugas lapas Banyuwangi. Meskipun ada di lapas Banyuwangi, kita bisa naluri kita yang belum pernah tersalurkan jadi bisa tersalurkan di sini. Acara yang digelar dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini sengaja dibuat agar para napi yang telah menjalani latihan selama 2 minggu bisa mengekspresikan bakatnya. Dan keterbatasan kita tentunya tidak akan menjadikan penghalang buat warga binaan maupun petugas untuk melakukan suatu inovasi maupun kreativitas. Meski tengah menjalani hukuman di dalam lapas, dengan kegiatan ini, para warga binaan tetap bisa merasakan kemeriahan HUT Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Masya Allah, meski mereka tengah menjalani hukuman, tapi tetap semangat dalam mengekspresikan bakatnya. Ustaz, saya ingin ngobrol dengan Ustaz nih. Pada dasarnya kan sebagai manusia ini mempunyai kedudukan yang sama. Tapi dalam perjalanan kehidupan, kedudukan ini menjadi bergeser. Ada yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada juga yang sebaliknya justru mendapatkan hinaan. Lalu Ustaz, faktor apa sih yang bisa membawa manusia ini akhirnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah atau justru terprosok ke lembah hinaan ini, Ustaz? Ya, Mas Dhani, asal muasalnya semua manusia diciptakan dalam keadaan mulia. Walaqad karramna bani Adam. Surat Al-Isra ayat 70. Ini menjadi isyarat dari Allah, tidak ada manusia yang dicipta dalam keadaan hina, tapi mulia. Mulia dengan bakatnya, mulia dengan perilakunya, mulia dengan sifat-sifat dasarnya. Namun kemudian manusia akan digoda oleh setan. Setan menggoda, jadilah dia akan hina, terhina, bahkan semakin hina. Dengan apa manusia dihinakan? Manusia manakala berbuat kejahatan, berbuat yang menyimpang dari fitrah kemuliaannya, atau melakukan hal-hal yang semakin menjadikan dirinya hina di mata Allah, maka jadilah manusia itu terhina. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Penegasan dari Allah di surat At-Tin. Kami sudah mencipta manusia sebaik-baik penciptaan, semulia-mulia penciptaan. Namun karena perbuatan yang ia mengikuti godaan setan, mengikuti nafsu, ia tidak memperdulikan benar dan salah, baik dan buruk. Ia mengabaikan akhlak yang mulia, mengabaikan etika serta adab, maka kata Allah, mungkin ia akan terjerumus ke dalam kehinaan. Namun karena asal muasal manusia itu hina, manakala manusia melakukan dosa, terjerumus ke dalam kehinaan, ia dapat diangkat kembali oleh Allah kepada kemuliaan. Syaratnya ia bertobat. Ia kemudian menyesali perbuatan dosanya, kembali menjadi baik. Kalau menjadi baik, maka kata Nabi, ia seperti juga tidak ada dosa. Berarti kembali mulia. Karenanya manusia diminta oleh Allah menjaga kemuliaannya, memelihara kemuliaannya, untuk terus melakukan kebaikan, melakukan adab, etika, menunjukkan sikap yang mulia, agar tetap mulia di sisi Allah, mulia pula insya Allah di sisi manusia. Ya Ustaz, kalau kita melihat tadi para narapidana yang semangat untuk menggelar fashion show di dalam lapas. Nah Ustaz, kan kita tidak tahu ya bagaimana narapidana itu bisa masuk ke dalam penjara. Ada yang dengan sengaja atau ada yang bahkan karena keadaan. Mungkin dia menerima perlakuan kasar yang sampai dalam titik nadir dia harus melakukan kejahatan. Nah Ustaz, ketika narapidana ini akhirnya bisa keluar kembali sebagai manusia bebas, kembali ke masyarakat,
apa caranya yang harus dilakukan para narapidana yang sudah bebas ini untuk bisa kembali berbaur kepada masyarakat? Kan kadang masyarakat tuh punya pandangan negatif terhadap narapidana yang baru keluar dari lapas, Ustaz. Ya Mas Dhani, saya setuju. Semua manusia berhak kembali ke masyarakatnya. Siapapun tanpa terkecuali, meskipun ia pernah melakukan kesalahan, pernah berada di penjara. Disinilah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, bahwa tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Siapapun manusia pernah melakukan dosa, kesalahan, kekhilafan. Dan karena ada ketentuan yang berlaku, maka ia kemudian harus mendapatkan hukuman. Saat mendapatkan hukuman, sebetulnya ia sedang dibersihkan. Ia kembali suci. Maka masyarakat harus menerima siapapun yang datang kembali ke masyarakatnya. Karena ia sudah rela untuk dihukum. Menerima hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ia menerima hukuman, berarti kan ia sadar, ia ingin menjadi lebih baik, berarti ia layak untuk diterima oleh masyarakat. Tidak ada kata kita selalu menutup mata terhadap siapapun. Kita bahkan amat sangat baik untuk menerima mereka. Justru dengan masyarakat menerima, ia atau narapidana nanti akan merasa bahwa saya sebetulnya amat sangat diakui oleh masyarakat. Karena dalam bahasa psikologi, pengakuan itu amat sangat penting. Kita tidak diakui oleh keluarga, tidak diakui oleh masyarakat, maka kita merasa seolah-olah hidup ini hampa, hidup ini tidak berguna. Namun manakala kita diakui, mendapatkan pengakuan, kita jadi ingin juga memberikan kontribusi. Maka mereka yang sudah memenuhi unsur kepatuhan dengan menerima hukuman dan mereka kembali ke masyarakat, layaklah kita apresiasi. Kita berikan ruang dia untuk memberikan kontribusinya. Karena masa lalunya insya Allah sudah dilakukan hukuman dan ia kembali disucikan, dibersihkan. Kita pula ingin mereka menjadi lebih baik karena kita memberikan pengakuan yang sewajarnya secara proporsional kepada siapapun yang ingin kembali ke masyarakatnya dengan keadaan yang jauh lebih baik. Baik, Ustaz.